Petugas gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal menggerebek kampung narkoba di pemukiman padat penduduk di Jalan Kelambir 5, Gang Pantai, Sunggal, Sumatera Utara. Namun puluhan pengguna narkoba yang mengetahui kedatangan petugas kabur dan melompat ke sungai. Gagal mendapatkan pelaku, polisi langsung menyisir seluruh lokasi dan mendapati sejumlah barang bukti. Di antaranya, 51 paket ganja, 8 paket kecil sabu, 28 alat hisap sabu, dan peralatan pengguna narkoba lainnya. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan maraknya pengedar narkoba di lokasi tersebut. Dari penggerebekan ini yaitu adanya puluhan sabu dan juga adanya puluhan ganja, alat hisap sabu, alat pakai sabu. Dan saat penggerebekan, pada saat kami masuk, itu melalui gang, kami tidak berhasil mendapatkan orang karena orang-orang tersebut yaitu langsung meloncat ke sungai. Selain menyita barang bukti narkoba, polisi juga merubuhkan gubuk yang digunakan para pemakai narkoba. Selanjutnya lokasi ini akan terus dimonitor petugas agar kegiatan serupa tidak terulang. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Penggerebekan pengedar narkoba di Sumatera Utara menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Penetapan mahasiswa Universitas Indonesia sekaligus korban kecelakaan menjadi tersangka masih menimbulkan polemik. Selain itu, isu reshuffle jelang Rabu Pon terus berhembus kencang. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, eksekusi pengosongan tanah di kawasan Jalan Lintas Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi berlangsung ricuh. Seorang ibu histeris saat petugas pengadilan negeri Sungai penuh dan polisi berupaya untuk mengosongkan tanah. Itu yang Eksekusi pengosongan 2 bidang tanah yang berada di pinggir Jalan Lintas Kerinci di Desa Kotokape, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi berlangsung ricuh. Keluarga tergugat berusaha menghalangi eksekusi dengan menghalangi pembacaan berita acara eksekusi dan merebut berita acara pelaksanaan eksekusi. Salah seorang ibu-ibu histeris dan melawan saat akan dilakukan eksekusi, namun berhasil dicegah petugas. Sementara yang lainnya juga berusaha menghalangi dan memaki petugas pengadilan dan aparat kepolisian. Eksekusi lahan ini sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta sudah menjadi hak milik penggugat. Ini pelaksanaan eksekusi kalau tahun 2010, kalau nomor 16, jadi tinggi 2010 ya. Lokasi ada 2 tempat ya, karena seberangan jalan antara belakang jalan kita ini, depan seberang jalan. Kita menggunakan 200 personil seluruhnya, 100 personil Polres, 50 Kodim, 30 Brimob dengan 20 Satpol PP. Proses eksekusi pengosongan 2 bidang tanah ini sempat memacetkan arus lalu lintas Kerinci menuju Sumatera Barat. Tujuh orang jadi tersangka kericuhan yang terjadi di kantor Arema FC minggu lalu. Akibat kericuhan, manajemen Arema mempertimbangkan untuk membubarkan tim berjuluk Singoedan. Polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus demo berujung kericuhan di kantor Arema FC minggu lalu. Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto mengatakan, selain melakukan pemeriksaan, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti mulai dari bom asap, kaleng cat, kayu, batu, pecahan kaca hingga potongan boneka pamer atau manekin serta poster. Di antara 7 orang itu sebanyak 5 orang kita kenakan pasal 170 KUHP atau pasal 170 ayat 2 kedua E KUHP dan 2 orang dikenakan pasal 160 KUHP atau pasal 14 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 15
Undang-Undang RI Nomor 1 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dari total yang kami amankan sebanyak 115 orang. Ini terdiri 107 orang berada sekitar TKP yang patut diduga melakukan aksi. Tapi dari pendalaman Satreskrim, dari 107 ini 94 orang tidak terlibat sama sekali. Sudah dikembalikan ke rumah dan pihak keluarga. Akibat kericuhan ini, kantor Arema FC rusak parah. Pihak pengelola mengaku stor Arema FC belum beroperasi normal. Bahkan imbas kericuhan Arema, Komisaris PT Arema Bersatu Berprestasi Indonesia Tatang Dwi Arfianto berencana untuk membubarkan Arema FC. Jika memang upaya dan etikat Arema FC ini kurang dianggap memenuhi keinginan banyak pihak, mungkin serta justru membuat tidak kondusif. Mungkin kami sebagai direksi dan manajemen akan mempertimbangkan keeksistensian klub ini. Manajemen Arema juga mengaku sudah berupaya untuk mengembalikan kondisi Arema pasca tragedi Kanjuruhan 1 Oktober tahun lalu. Mulai dari membuka crisis center penanganan korban serta menjaga eksistensi tim di Liga 1. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara minibus dan bus syarat penumpang di Jalan Trans Sulawesi pada Selasa. Akibatnya 4 orang dilarikan ke rumah sakit dan kerasnya benturan membuat minibus ringsek. Nampak dari video amatir detik-detik evakuasi sejumlah penumpang minibus asal Morowali, Sulawesi Tengah yang terjebak usai terlibat adu banteng dengan bus syarat penumpang asal Makassar. Kerasnya benturan membuat minibus ringsek hingga membuat 4 penumpang alami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara bus syarat penumpang juga tak bisa melanjutkan perjalanan hingga membuat seluruh penumpang terlantar di pinggir jalan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP serta mengevakuasi bangkai mobil yang menutup akses jalan Trans Sulawesi. Dari keempat penumpang minibus yang luka, 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Korbannya, jadi mobil penumpang ini mobil ada 6 orang, 4 mengalami luka-luka, yang sebelumnya sementara dirujuk ke rumah sakit OTI. Yang 3 lagi ada di puskesmas ini. Terkait hal tersebut, petugas kepolisian menghimbau agar pengguna jalan selalu berhati-hati karena saat ini wilayah Luwu Timur Tengah mengalami intensitas hujan tinggi. Seorang anggota polisi ditemukan tewas di kantor perwakilan Polres Metro Kepulauan Seribu di Jalan Baru Cilincing, Jakarta. Korban berpangkat Aibda tersebut ditemukan tewas bersimbah darah. Seorang anggota polisi ditemukan tewas di kantor perwakilan Polres Metro Kepulauan Seribu di Jalan Baru Cilincing, Jakarta. Korban berpangkat Aibda itu ditemukan tewas bersimbah darah. Polisi langsung mendatangi lokasi ditemukannya korban Selasa siang. Polisi juga membawa sejumlah barang yang berkaitan dengan kematian korban. Sementara penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Tim forensik membawa jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Kita lakukan pemeriksaan jenazah aja. Hasilnya nanti saya sampaikan kepada penyidik. Artinya nanti jenazahnya langsung diotopsi saat ini juga begitu, Pak? Iya. Siap-siap. Ya. Anggota reskrim memang betul. Anggota reskrim. Memang betul anggota reskrim. Identitasnya untuk identitas dan pangkatnya dan jabatannya sebagai apa, Pak? Anggota reskrim Banit Unit 2 reskrim. Kepulauan Seribu begitu. Untuk Sementara pihak keluarga korban yang mendatangi rumah sakit juga melihat langsung kondisi jenazah di dalam ruang instalasi forensik. Usai melihat jenazah korban, keluarga tak kuasa menahan tangis hingga harus ditenangkan oleh pihak penyidik. Polda Metro Jaya akan memberikan sanksi kepada Kompol D yang diduga berselingkuh dengan penumpang mobil yang menabrak seorang mahasiswi hingga tewas di Cianjur, Jawa Barat. Perempuan yang mengaku istri Kompol D menyebutkan masuk iring-iringan rombongan polisi atas izin Kompol D.
Tabrak lari yang menewaskan mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur atau UNSUR, Selvi Amalia Nur Aini, berujung pada terungkapnya dugaan perselingkuhan yang dilakukan seorang perwira menengah di Polda Metro Jaya dengan pangkat kompol berinisial D. Nama Kompol D ikut terseret dalam kasus ini karena pengakuan dari seorang perempuan bernama Nur yang merupakan penumpang di mobil Audi A6 yang disebut Polres Cianjur telah menabrak Selvi. Dalam pengakuannya kepada awak media pada Jumat 27 Januari lalu, Nur menyebut dirinya adalah istri dari seorang anggota polisi berinisial D. Nur juga menyebut kendaraan yang ditumpanginya itu masuk ke dalam iring-iringan pejabat polisi di Cianjur atas persetujuan sosok yang disebut suaminya. Ibu ini istri kedua dari... Iya, saya istrinya. Istri pertama apa kedua? Saya istrinya. Boleh disebutkan nama suami? Nama suaminya? Ya adalah. Tapi polisi ya, Bu? Iya, betul. Anggota Polda Metro Jaya. Ya, adalah. Polda Metro ya, Bu, AKP, boleh inisialin AKP, Kompol, Kombes? Adalah, Pak. Inisialnya? D. Brigjen ya? Kompol D. Adalah, Pak. Pernyataan Nur ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Menurut Yudo, Kompol D akan diberikan sanksi. Kompol D memiliki terkaitannya dengan hubungan dengan N ya, yang didapat keterangan para saksi-saksi dan juga alat bukti dari Dispropam Polri untuk kemudian akan dilakukan proses lebih lanjut oleh Dispropam, yaitu pelanggaran kode etik. Dalam hal ini pimpinan akan melakukan tindakan tegas, yaitu untuk saat ini dilakukan penempatan khusus di Polda Metro Jaya selama 21 hari. Sementara itu, sopir Audi yang diduga menabrak mahasiswi hingga tewas di Cianjur telah menyerahkan diri dan telah ditahan. Tersangka mengklaim ikut iring-iringan rombongan polisi karena telah mendapat izin dari seorang anggota Polri yang disebut sebagai Bapak. Penetapan mahasiswa Universitas Indonesia sekaligus korban kecelakaan menjadi tersangka masih menimbulkan polemik. Terkait hal tersebut, Polda Metro Jaya membentuk tim khusus pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Polemik penetapan almarhum Muhammad Hasya Atalah Syaputra, mahasiswa UI sebagai tersangka dalam kecelakaan lalu lintas, menjadi sorotan sejumlah pihak. Bahkan, Ikatan Alumni Universitas Indonesia menilai ada kejanggalan di balik penetapan status tersangka Hasya. Kecelakaan yang menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan perkara pidana dan penanganan ini ada asas-asas yang harusnya dipegang oleh polisi. Pertama, masalah mengutamakan kepentingan umum. Artinya apa? Tidak berpihak pada golongan tertentu. Pihak keluarga juga merasa kecewa atas penetapan tersangka putranya yang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Orang tua korban ingin proses hukum berjalan transparan. Hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan ditindas dengan seseorang, entah itu siapa. Mungkinkah anak kami yang dijadikan tersangka? Kami mohon bantuan dari kakak-kakak di sini semua. Terima kasih banyak. Terkait hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan pihaknya akan membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari internal maupun eksternal. Adapun tim eksternal akan melibatkan pakar transportasi hingga pakar hukum. Sementara tim internal akan terdiri dari bidang hukum Mapolda Metro Jaya hingga Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari fakta-fakta nanti akan kita tindak lanjuti. Semoga rasa keadilan dan kepastian hukum bisa kita peroleh di dalam
langkah-langkah tersebut. Muhammad Hasya tewas dalam kecelakaan yang terjadi pada 6 Oktober 2022 lalu. Ikatan Alumni Universitas Indonesia menilai ada kejanggalan di balik penetapan kasus tersangka Hasya. Kecelakaan yang menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum keluarga Hasya mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Polda Metro Jaya akan gelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Atala Saputra. Rekonstruksi akan melibatkan semua pihak terkait agar pengusutan kasus yang melibatkan pensiunan Polri berjalan transparan. Kami berencana akan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebelumnya, atas arahan Kapolri, Polda Metro Jaya juga membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus. Namun keluarga Hasya mempertanyakan tujuan dibentuknya tim di saat polisi sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun kami mempertanyakan juga ini tugasnya apa, karena kan secara hukum acara pidana bahwa kasus ini kan yang kami ketahui terakhir sudah dihentikan seperti itu ya. Jadi kami mempertanyakan ini dalam mekanisme prosedur hukum acara pidana ini tugasnya untuk apa seperti itu. Dan komposisinya kan tadi dijelaskan internal dan eksternal ini bagaimana gitu kan. Dan hasilnya nanti untuk apa, seperti apa, karena kan dalam hukum acara pidana kita ketahui ini sudah di SP3. Keluarga Hasya juga melapor ke Ombudsman RI bersama tim kuasa hukum dan perwakilan Universitas Indonesia. Mereka melaporkan dugaan maladministrasi dan kesalahan prosedural Polres Jakarta Selatan dalam penanganan kasus yang menyebabkan kematian Hasya. Kasus kematian mahasiswa UI Hasya Atala Saputra akibat kecelakaan namun ditetapkan sebagai tersangka menuai kritik. Terduga pelaku yang menabrak korban adalah seorang pensiunan Polri berpangkat AKBP. Pengacara tim kuasa hukum Ricky Rizal menilai replik yang dibuat jaksa hanya asumsi. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda saat lagi.